Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan rutinitas kita. Sholawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul mahsyar nantinya. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Arifin MPD dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Definisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 ayat 5 dan 6. Ayat 5 menyatakan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ayat 6 pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang pertama, menyiapkan atau memilih tenaga atau personil kependidikan yang tepat untuk suatu tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menata personil yang ada secara efektif dan efisien, termasuk penempatan personil yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang harmonis, bergairah kerja, aman, serta nyaman, sehingga membuat para personil merasa betah. Yang keempat, mengatur pengusulan kenaikan gaji. Yang kelima, menajemeni pengembangan karir personil secara bijaksana. Yang keenam, meningkatkan mutu personil dengan mengadakan penataran atau memberikan kesempatan mengikuti penataran atau pendidikan. Selanjutnya, memelihara kesejahteraan personil baik materi maupun spiritual. Selanjutnya, mengadakan evaluasi terhadap prestasi personil demi peningkatan atau promosi karirnya. Dan yang terakhir, menata pemutusan hubungan kerja dengan penuh kebijaksanaan. Tugas tenaga pendidik dan kependidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional. Pada pasal 39 ayat 1, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sementara Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendiknas mengemukakan 6 bidang tugas manajemen pendidikan. Sudarwan Denim dan Khairil 2010-77. Keenam bidang tugas yang dimaksud diantaranya bidang personalia, mencakup kegiatan yang pertama mengatur pembagian tugas guru, mengajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi guru, mengatur program kesejahteraan guru, mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru, dan yang terakhir mencatat masalah atau keluhan guru. Pengembangan guru dan staf. Yang pertama, in-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk ini adalah pelatihan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan secara internal di sekolah atau di tempat lain yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua, program magang. Program magang adalah strategi pengembangan melalui pelatihan yang dilaksanakan di instansi, industri, atau institusi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah strategi pengembangan yang dapat dilaksanakan bekerja dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Yang keempat, belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet atau e-learning dan sejenisnya. Yang kelima, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan ini dilaksanakan di P4TK atau LPMP dan lembaga lainnya yang diberikan wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi.
Yang keenam, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Dimaksudkan untuk melatih meningkatkan atau kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan dan melaksanakan. Ketujuh, pembinaan internal sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas. Definisi menurut 3 ahli. Fred Lutans mendefinisikan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan sebagai upaya untuk mengordinasikan dan mengarahkan tenaga pendidik serta sumber daya pendidik lainnya agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Stephen V. Robbins mengartikan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Peter F. Drucker, manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Analisis perbedaan dari para ahli tersebut, Fred Lutans menyoroti koordinasi dan pengarahan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Stephen V. Robbins menempatkan penekanan pada pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Peter F. Drucker menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan. 2. Identifikasi tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Di SMA, tenaga pendidik umumnya terdiri dari guru-guru yang mengajar berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Sementara itu, kependidikan di SMA mencakup kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, dan persiapan siswa untuk ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi. Pengembangan guru dan staf yang baik. Pengembangan guru dan staf yang baik melibatkan berbagai strategi seperti pelatihan berkala, mentoring, dan pembelajaran kolaboratif. Contohnya, workshop tentang teknologi pendidikan, program pengembangan kepemimpinan, atau sesi refleksi untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Mentoring oleh guru senior juga membantu pengembangan keterampilan dan pemahaman tentang praktik terbaik dalam pendidikan. Terima kasih.